Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Setelah minggu kemarin kita sudah membahas tentang bank sentral. Lalu kemudian kita hari ini akan membahas ke materi baru ya, anak-anak? Iya, Bu. Seperti yang telah kita ketahui di minggu kemarin bahwa salah satu tugas bank sentral itu adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maka dari itu, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai sistem pembayaran dan alat pembayarannya. Sistem pembayaran ini adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, atau mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban suatu kegiatan ekonomi. Bank Indonesia itu sendiri dalam penyelenggaraan sistem pembayaran itu mencakup kepada 4 prinsip, yaitu aman, efisien, kesetaraan akses, dan juga perlindungan konsumen. Aman artinya segala sesuatu yang ada dalam sistem pembayaran itu dapat terkelola dengan baik. Kemudian 2, efisien, artinya sistem pembayaran tersebut harus digunakan secara luas agar biaya yang ditanggung masyarakat itu lebih murah. Kemudian yang ketiga itu adalah kesetaraan akses, artinya agar setara maka Bank Indonesia ini tidak memperkenankan adanya praktik monopoli dalam penyelenggaraan sistem pembayarannya. Kemudian yang keempat adanya perlindungan konsumen, artinya kelancaran sistem pembayaran ini akan tercapai apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat itu adalah dalam kondisi yang layak edar. Baik anak-anak, sebelum dilanjutkan, apakah materi yang tadi sudah paham? Paham, Bu. Ya baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Lalu, Bank Indonesia juga mempunyai peranan dalam sistem pembayaran. Peranan tersebut ada 5. Yang pertama regulator, kemudian perizinan, pengawasan, operator, dan juga fasilitator. Regulator artinya Bank Indonesia ini berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Kemudian perizinan artinya Bank Indonesia itu berperan dalam memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Kemudian pengawasan di sini artinya Bank Indonesia ini berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran, biasanya melalui pemantauan, penilaian, ataupun melakukan upaya untuk mendorong kelancaran sistem pembayaran. Kemudian ada operator. Operator di sini artinya Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran, yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS, dan juga sistem keliling Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Yang kelima itu fasilitator, artinya Bank Indonesia ini berperan untuk memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran. Biasanya dilakukan oleh industri yang bergerak dalam jasa keuangan. Kemudian untuk mendukung sistem pembayaran ini diperlukan adanya komponen alat pembayaran. Alat pembayaran di sini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transaksi baik itu secara tunai maupun non tunai. Maka dari itu alat pembayaran ini terbagi menjadi 2. Yang pertama alat pembayaran tunai dan juga alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran tunai di sini yang adalah berupa uang. Uang di sini merupakan benda yang digunakan dan diterima masyarakat secara umum sebagai alat pembayaran yang sah. Uang di sini memiliki fungsi, yaitu fungsi asli uang dan juga fungsi turunan uang. Fungsi asli uang di sini itu artinya uang itu berfungsi sebagai alat tukar dan juga alat satuan hitung. Yang kedua, fungsi turunan uang artinya uang di sini berperan atau berfungsi sebagai alat pembayaran hutang, pemindah kekayaan, penimbun kekayaan, dan juga alat pembayaran yang sah. Selanjutnya, secara umum uang ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini adalah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang berbentuk kertas dan logam. Ini ada contoh uang kertas. Uang kertas di sini adalah senilai Rp50.000. Ini berbahan dasar kertas. Lalu ada juga contoh uang logam. Uang logam di sini ada berjumlah senilai Rp500. Ini berbahan dasar dari logam. Kemudian ada uang yang kedua itu adalah uang giral. Uang giral di sini merupakan tagihan atau rekening di bank yang dapat sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan juga bisa ditukarkan kepada uang kartal. Uang giral ini biasanya diterbitkan oleh bank umum seperti Bank BNI ataupun BRI dan lain sebagainya. Lalu alat pembayaran yang kedua adalah alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai ini banyak jenisnya, namun sekarang kita akan membahas beberapa saja.
Nah, yang pertama ada cek. Cek ini adalah bukti permintaan kepada nasabah kepada bank untuk mencairkan dana sesuai dengan jumlah dan nama yang tertera dalam cek tersebut. Ini adalah bentuk cek ya. Di sini bisa dilihat ada nama banknya, kemudian ini ada tulisan cek di sini. Nah, kemudian ada yang namanya giro. Nah, giro ini adalah bukti permintaan pemindahan dana dari suatu rekening ke rekening nasabah ke rekening nasabah lain sesuai dengan jumlah yang nama dan jumlah yang tertera dalam giro ini. Nah, di sini ada nama banknya, kemudian ada kalimat di sini untuk menjadi cirinya memindahkan dana ya, untuk membedakan antara cek dengan giro. Nah, kemudian ada yang namanya kartu ATM atau kartu debit. Kartu ini digunakan untuk melakukan transaksi berupa penarikan tunai, transfer tanpa melalui teller bank. Nah, ini tuh besarannya sesuai dengan pemegang kartu, jadi saldonya terserah mereka. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah uang elektronik atau lebih kita sering dengar dengan e-money ya. Nah, itu adalah uang, pengganti uang juga berupa non tunai. Non tunai biasanya nanti diberikan top up ya kepada uang elektronik tersebut. Contohnya seperti ShopeePay, kemudian OPPO dan juga Dana. Baik anak-anak, untuk materinya sudah selesai. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, baik. Apakah sudah paham semua? Paham, Bu. Alhamdulillah, hebat ya. Nah, baik anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari materi pada kali ini, sekarang Ibu akan memberikan penguatan materi kepada kalian berupa word square. Nah, sebelumnya Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini harus kalian isi sesuai dengan materi yang telah kita bahas tadi. Nah, kalian bisa menjawabnya dengan langsung mengarsir jawabannya di sini melalui boleh menggunakan stabilo, pensil ataupun yang lainnya, dan juga bisa melingkarinya. Nah, untuk memudahkan menjawab jawaban kalian untuk diingatnya, bisa juga kalian tuliskan ulang di bawah soal di sini. Nah, untuk kalian mencarinya itu dapat secara horizontal, mendatar seperti ini, kemudian vertikal, garis menurun, dan juga diagonal ke samping ya. Kalian bisa langsung mengerjakannya. Untuk satu poin, satu jawaban benar akan Ibu kasih poin 10. Sekarang bisa kalian mulai, waktu pengerjaannya 15 menit. Silahkan. Bank untuk mencairkan dana sesuai dengan jumlah dan nama penerima yang tertulis merupakan alat pembayaran tunai berupa uang sebagai disebut uang sebagai alat pembayaran utang mata uang negara Indonesia adalah Ayo anak-anak, waktunya tinggal 5 detik lagi ya. Ibu hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan kumpulkan. Baik anak-anak sekalian, setelah Ibu periksa dan Ibu nilai ternyata kalian sudah hampir menjawab pertanyaannya dengan benar. Nah, namun ada 1-2 soal yang belum terjawab. Untuk poin yang paling tinggi didapatkan oleh Widianti. Widianti, silakan ke depan untuk membacakan jawabannya kepada teman-teman. Alat pembayaran yang menggunakan uang kertas dan uang logam disebut alat pembayaran. Jawabannya tunai. Ya, betul. Silakan duduk kembali Widianti. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi kita dapat simpulkan bahwa dalam pertemuan kali ini kelancaran sistem pembayaran itu dapat mendukung adanya kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian dalam mendukung kelancaran sistem pembayaran tersebut diperlukan adanya komponen alat pembayaran, baik itu berupa tunai maupun non tunai. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.